Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dan jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, sesuai judul ya, apa bisa sih kita itu kaya dari hasil budidaya ikan lele? Nah, ini membahas soal keuntungan. Bagaimana kita bisa sukses dalam budidaya ikan lele? Nah, sedangkan pada konten saya sebelumnya saya menjelaskan bahwa keuntungan lele itu sangat minim sekali. Tapi ada tapinya ini. Yang saya bahas kemarin adalah untuk budidaya perhitungan 1000 ekor. Banyak yang komen, kalau budidaya ikan lele rugi, kenapa masnya itu ikut budidaya ikan lele? Banyak yang seperti itu. Nah, yang saya maksud bukan budidaya pada skala kecil, yaitu 1000 ekor untuk perhitungan saya kemarin. Tapi budidaya ikan lele itu bisa membuat kita kaya apabila yang kita budidaya itu jumlahnya banyak ekor, bukan cuma 1000-2000 ekor. Nah, kalau budidayanya kita 1000-2000 ekor, sudah jelas kita rugi. Rugi di tenaga, rugi di waktu, rugi di semuanya, rugilah kalau kita budidayanya di skala kecil. Tapi kalau untuk mencari pengalaman, oke saja. Tapi di saat mencari pengalaman tersebut, teman-teman jangan memperhitungkan kerugian itu. Emang yang namanya kita belajar itu kita modal. Rugi wajar, balik modal itu alhamdulillah kalau kita itu masa belajar. Tapi kalau teman-teman baru sekali terjun 1000-2000 ekor, merasa perhitungannya tidak masuk, tapi teman-teman berhenti, ya udah, itu pengalaman teman-teman, nggak teman-teman lanjutkan, dan akhirnya teman-teman tidak akan pernah merasakan manisnya budidaya ikan lele, karena di awal saja teman-teman sudah menyerah. Dan banyak sekali yang bilang bahwa budidaya ikan lele itu rugi dan budidaya ikan lele itu tidak menguntungkan. Nah, bisa saya pastikan dan bisa saya jamin orang yang bilang seperti itu pernah budidaya tapi skalanya kecil, katakanlah 3000 ekor. 3000 ekor tapi dia ingin keuntungan yang banyak, maka dia berinisiatif mencari pakan alternatif. Nah, yang dia dapat pakan alternatif tersebut ngawur, apalagi kolamnya terpal. Dan yang akan terjadi apa? Ikan mudah kendala, ikan mudah sakit, ikan mudah stres karena pakan yang diberikan itu tidak sesuai standar makanan ikan lele. Nah, di sini akan saya jelaskan mungkin hal yang mendukung untuk kita sukses budidaya ikan lele ya. Untuk yang pertama adalah kita harus selalu catat pengeluaran modal kita. Di situ kita catat pengeluaran modal, bibit berapa, terus harga pakan berapa. Setiap kita mengeluarkan uang untuk kebutuhan lele kita catat semua. Dan air, listrik itu kita hitung buat kurang lebih. Nah, di saat kita panen nanti, hasil panen tersebut kita potong dengan modal yang sudah pernah kita keluarkan. Seperti itu ya. Dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui berapa keuntungan kita. Apabila keuntungan kita kok minim, kita koreksi diri kita. Ada kesalahan di mana dan ada hal yang perlu dirubah itu pada bagian mana. Kita itu pelajari sedikit-sedikit seperti itu ya. Kalau sekiranya ada yang perlu dirubah untuk meningkatkan keuntungan, kita rubah. Tapi kalau teman-teman tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan uang, teman-teman tidak akan tahu kesalahan teman-teman itu di mana, maka budidaya teman-teman ya penghasilannya akan stagnan di situ, diam di tempat, karena teman-teman tidak merubah hal-hal yang menurut prosedur budidaya ikan lele itu salah ya, seperti itu ya. Terus yang kedua adalah kita harus bisa menguasai berbagai macam cara pengobatan ikan sakit. Misal sakit A, ini cara pengobatannya seperti apa, sakit B cara pengobatan seperti apa, seperti itu ya.
Apabila kita bisa tahu bagaimana cara mengobati ikan lele, sekalipun ada ikan lele mati banyak, kita tidak panik. Ya disitulah kita bisa dikatakan master. Apabila ada ikan kendala, kita tidak panik, tapi kita obati. Kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, jadi kita tenang-tenang saja. Setelah kita obati, nanti kita akan melihat perubahan ikan tersebut saat sembuh ya. Terus yang ketiga adalah pahami karakter ikan. Maksudnya seperti apa? Ya contoh misal, ini ikan menggantung, ini harus saya ginikan. Kalau ikan menggantung biasanya kualitas air atau pH atau apa, kita harus menguasai bagaimana caranya lah untuk agar ikan tersebut tidak menggantung lagi. Apabila kita sudah memahami karakter ikan dan apa yang dibutuhkan oleh ikan itu sendiri, maka ikan tumbuh akan cepat sekali tumbuhnya. Seperti itu ya. Jangan karena baru sekali dua kali gagal tapi stop. Nah, dari kegagalan itulah harusnya kita belajar ilmu kita dari kegagalan itu. Maka apabila kita sudah gagal, kita pelajari kegagalan itu, kita gagalnya di mana. Terus untuk percobaan kedepannya kita ulang kembali dengan hal yang berbeda yang menyebabkan kegagalan tersebut. Kalau di sekitar teman-teman, di daerah teman-teman ada pembudidaya yang sudah lama, main-main ke tempat dia, cari ilmunya. Jangan terjun sendiri, akhirnya pertama kali gagal, langsung besoknya kapok dan tidak budidaya ikan lele. Kalau pemikirannya seperti itu, tidak akan pernah merasakan nikmatnya budidaya ikan lele. Saya rasa cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman pemula. Semangat terus kita budidaya ikan lelenya ya. Untuk teman-teman apabila ada pertanyaan seputar budidaya ikan lele, bisa tanya di DM Instagram saya. Nama Instagram saya suryautama_99. Nanti disitu akan saya respon dengan cepat. Apabila teman-teman bertanya di kolom komentar, maka pertanyaan teman-teman akan ketimbun dengan komentar teman-teman yang lainnya. Saya Surya Utama, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.